warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 13. Nah, di mana pertemuan 13 ini sebentar. Nah, pertemuan 13 ini kita itu diminta untuk membuat generate QR code. Saat penggunaan memesan tiket, sistem menghasilkan QR code sebagai bukti pemilik tiket. Scan QR code, petugas dapat memindai QR code dari kepemilikan, mengembalikan detail tiket yang dimiliki. Informasi data harus tersimpan di Supabase guna API untuk menambahkan data tiket maupun pengecekan tiket. Aplikasi tiket bekerja dengan baik dari pembuatan tiket, pesan plus generate tiket dan scan tiket. Demokan dua aplikasi berbeda. Oke, di sini saya itu membuat pertemuan 13 sesuai yang diminta. Cuman mungkin beberapa ada yang belum diisi gitu. Maksudnya kalau misal untuk tampilannya sudah selesai. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam kode program. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tab capture fragment. Nah, di dalam tab capture fragment ini berfungsi untuk mengambil foto menggunakan kamera perangkat dan menyimpannya langsung ke dalam galeri dan menampilkan hasil foto tersebut dalam bentuk aplikasi. Fragment ini mengolah izin kamera atau runtime permission dan juga membuka kamera menggunakan intent, menentukan lokasi dan nama file foto di media store, serta menangani hasil pengambilan gambar agar dapat ditampilkan dan tersimpan dengan aman tanpa menyebabkan memory leak. Nah, di sini ada beberapa value-value penting, di mana value penting pertama itu kita harus menggunakan current photo URI, di mana fungsinya current photo URI ini agar dia itu bisa tampil gitu, maksudnya biar dia itu muncul gitu. Setelah itu di sini juga ada value camera launcher, di mana fungsinya ini untuk mengaktifkan kamera pada capture fragment. Di sini juga ada permissionnya. Sebelum kita masuk mengaktifkan kamera, dia tuh akan menampilkan tulisan izin kamera diperlukan, seperti itu. Karena kita juga maksudnya autentikasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengaktifkan kamera, dia tuh akan muncul tulisan izin kamera diperlukan, seperti itu. Nah, ini merupakan permissionnya juga, dan ini juga merupakan salah satu kode program agar kameranya dapat berfungsi dengan baik, dan kemudian akan di-generate ke dalam alamat penyimpanan dan juga nama dan juga foto. Setelah itu ini merupakan value di mana di sini create gallery foto URI, di mana ketika kita foto dia itu akan bisa menampilkan foto yang kita simpan gitu sepertinya. Setelah itu saya akan lanjut ke dalam tab QR code fragment. Nah, isi tab QR code fragment ini, kode program ini berfungsi untuk membuat generate QR code yang kita inginkan dari teks yang ingin kita masukkan. Jadi QR code ini dapat terbentuk jika kita masukkan teks yang kita inginkan, seperti itu. Fragment ini mengambil input teks dan mengkonversikannya dalam bentuk QR code menggunakan library jacking seperti itu. Nah, lalu
dia itu menggunakan view binding untuk memastikan akses UI-nya itu aman, sedangkan penghapusan binding saat on destroy view untuk mencegah memory leak. Nah, kurang lebih itu fungsi dari kode program yang terdapat pada QR code. Lanjut, kita akan masuk ke dalam tab scan fragment. Nah, di dalam tab scan fragment ini berfungsi untuk memindai scan QR code secara real time menggunakan kamera yang terdapat pada perangkat kita. Nah, fragment ini memanfaatkan kamera untuk menampilkan preview kamera dan kit barcode scanning untuk mendeteksi membaca QR code dari frame kamera. Program juga menangani izin kamera, memproses gambar secara efisien di background tertentu, menampilkan hasil scan ke layar, dan juga membersihkan resource kamera scanner eksekutor saat fragment dihancurkan, mencegah memory leak. Nah, fungsi dari value ini berfungsi untuk mengaktifkan kamera yang kita perlu. Setelah itu dia itu akan langsung memunculkan message gagal memulai kamera jika kameranya tersebut tidak kita izinkan, seperti itu, karena dia ada perizinan terlebih dahulu kalau misalnya kita ingin membuka kameranya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini juga ada mematikan scanner saat view dihancurkan untuk mencegah memory leak. Nah, ini untuk logikanya seperti itu. Nah, ini merupakan kamera permission yang dimana tadi seperti yang saya bilang berfungsi untuk autentikasi membuka kamera, seperti itu. Nah, di sini ada bagian 13 activities, di mana 13 activities ini berfungsi untuk mengatur toolbar, terus juga menghubungkan 13 activities ke dalam view page kedua, sehingga setiap fragment itu berbeda. Jadi dia itu ada beberapa tampilan fitur. Jadi fungsi si 13 activities ini untuk menghubungkan antara halaman satu ke halaman berikutnya dengan cara bisa kalau misalnya kita tekan dia pindah ke halaman baru, seperti itu. Nah, lanjut, ini merupakan logika yang terdapat pada pertemuan ke-13. Di sini kita itu membuat, yang penting itu kita harus membuat item count-nya sebanyak 3, value-nya harus 3, karena semuanya indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi value pertama itu 0, value kedua itu 1, dan value kedua itu 2. Value pertama itu 0, value kedua itu 1, value ketiga itu 2, seperti itu. Setelah itu kita akan lanjut masuk ke dalam build Gradle KTS terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus karena kita menggunakan Zagging, kita harus mengimplementasikan di dependencies kita itu Zaggingnya, lalu kita signkan. Setelah itu kita harus mengimplementasikan kameranya agar kamera tersebut dapat berjalan ketika kita running. Dan ini merupakan implementation kit untuk membuat QR code yang kita inginkan secara offline, seperti itu. Lanjut. Nah, ini merupakan tampilan yang saya buat untuk bagian fragment tab scan. Setelah itu, ini merupakan tampilan yang saya buat untuk tab QR code. Satu lagi bagian capture itu, nah, ini merupakan tampilan capture pada saat kita ingin mengescan foto atau mengambil gambar. Nah, kita akan langsung lanjut ke dalam
hasil outputannya. Di sini saya menggunakan tab karena saya sepertinya agak sulit untuk menghubungkan ke dalam laptop saya karena laptop saya juga basisnya iOS, jadi saya akan mendemonstrasikannya langsung dengan iPad yang saya gunakan. Nah, ini merupakan tampilan awal yang telah dibuat pada outputan kode program saya. Di sini ada activities pertemuan ke-13, lalu kita tekan. Nah, ini merupakan tampilan dari tab capture. Jadi kalau sekiranya kita tekan, nah dia tuh akan muncul aduh, dia bisa muncul gambar seperti ini. Nah, lalu akan ada tulisan oke atau coba lagi seperti itu, dan dia akan menyimpan foto yang kita buat seperti ini. Saya ulang, saya akan foto salah satu. Nah, dia akan muncul foto seperti ini, dia akan menyimpan. Setelah itu, ini merupakan pembuatan QR code ke tiket kereta. Coba bentar ya. Nah, dia akan memunculkan tampilan QR seperti ini. Kita akan coba, karena di sini tidak bisa menggunakan iPhone, jadi saya menggunakan tab saya, makanya di sini agak sedikit rempong. Nah, dia tuh akan memunculkan seperti ini. Sebentar. Dia akan menunjukkan tulisan seperti mana sih? Nah, tulisan seperti ini. Ada tulisan tiket kereta. Ini merupakan teks yang saya buat. Lanjut, kita akan langsung masuk ke dalam scan. Nah, fungsi scan ini dia itu untuk mengarahkan QR code yang telah kita buat atau kita punya seperti itu. Ini coba sebentar. Bagaimana cara saya memberitahunya ya? Jadi kalau misalnya ini kan ada hasil QR code. Jadi kalau misalnya saya scan dari sini, dia tuh ada tulisan hasil sama dengan tiket kereta. Dia akan muncul kamera yang sama seperti ini juga. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.